Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Synergetic Teknologi. Pada video kali ini, kita akan membahas perbedaan antara text editor dan IDE atau singkatan dari Integrated Development Environment. Ini adalah dua alat atau software yang sangat penting dalam dunia pemrograman. Text editor dan IDE sering dianggap serupa, tetapi sebenarnya memiliki perbedaan yang cukup signifikan loh. Mari kita mulai dengan pengenalan tentang text editor dan IDE. Apa sih itu text editor dan integrated development? Text editor dan integrated development environments adalah alat penting bagi pengembang perangkat lunak dan penulis. Mereka menyediakan ruang kerja yang kuat untuk membuat, mengedit, dan mengelola berkas-berkas berbasis teks, memungkinkan alur kerja yang efisien dan produktivitas yang terpadu. Mari kita akan bahas kedua software ini. Yang pertama akan kita bahas yaitu tentang text editor. Apa sih itu text editor? Text editor adalah sebuah software untuk mengubah sebuah plain text menjadi baris program atau kode program. Contohnya, text editor itu ada Notepad, ada Visual Studio, ada Sublime Text, dan ada Notepad++. Nah, kita akan mengambil contoh tentang text editor adalah sebuah software untuk mengubah sebuah plain text menjadi baris program. Nah, gimana sih itu caranya? Kita akan mengambil contoh di menggunakan software Notepad yang biasa yang kita gunakan untuk membuat sebuah teks. Baik, kita sudah ketahui definisi dari text editor. Text editor adalah sebuah software untuk mengubah plain text menjadi kode program. Nah, di sini saya sudah membuka software text editor yaitu Notepad biasa. Kita tahu bahwa ketika kita menulis seperti ini semua adalah sebuah teks. Contohnya misal, kami adalah teks. Kita tahu bahwa tulisan ini adalah sebuah teks yang nantinya teks ini akan diubah menjadi sebuah kode program. Dan kita juga harus tahu bahwa kode program itu harus sesuai dengan pemformatan filenya. Ketika kita menuliskan kode program HTML, maka pemformatan filenya juga harus HTML. Ketika kita menuliskan kode program JavaScript, kita juga harus melakukan pemformatannya terhadap format JavaScript. Contohnya di sini saya sudah menyiapkan sebuah kode HTML. Kita tahu bahwa kode HTML ini adalah sebuah plain text. Ini belum diubah menjadi sebuah kode program. Tulisan ini itu masih plain text. Lalu, bagaimana sih cara plain text ini diubah menjadi kode program? Nah, nantinya si software ini yang akan mengubah kode plain text ini menjadi sebuah kode program. Kita sudah melihat contohnya tadi, itu adalah kita sudah menuliskan sebuah plain text di aplikasi atau software Notepad. Nah, plain text itu nantinya akan diubah menjadi sebuah kode program. Lalu, bagaimana bisa sebuah plain text diubah menjadi baris program atau kode program? Yaitu, ketika kita menyimpan file dengan sebuah format file. Contohnya, seperti tadi. Kita tahu bahwa ini adalah sebuah kode HTML, tapi ini masih sebuah plain text. Kita akan ubah plain text ini menjadi sebuah baris program atau kode program dengan cara kita kita save, lalu di sini
kita akan tulis formatnya. Ini nama filenya bebas, index, namun formatnya harus sesuai. Misalnya kita kode programnya tadi HTML, berarti kita harus format dengan index.html. Lalu kita akan save di folder dokumen misalnya. Setelah itu kita akan cari kode dokumennya. Nah, yang ini kita akan buka. Nah, ini sudah menjadi sebuah kode program yang sudah kita buat. Ini adalah website pertama kali yang kita buat menggunakan sebuah notepad dengan memunculkan tulisan hello world. Nah, baik, kita sudah mengetahui tentang pengertian lalu cara kerja dari sebuah text editor. Nah, kali ini kita akan membahas fitur-fitur umum yang ada di dalam text editor. Fitur umum text editor sendiri yang pertama itu ada editing dasar, lalu ada navigasi file, lalu ada syntax highlighting, lalu ada plugin atau extension yang menambah fungsionalitas melalui plugin atau mempermudah kita dalam pemrograman. Fitur umum text editor ini yang lebih lengkapnya itu banyak sekali. Yang akan kita gunakan kali ini yaitu sebuah software text editor yang sering dipakai oleh pemrograman atau sering dipakai oleh programmer di seluruh dunia mungkin, yang yaitu Visual Studio. Nah, oke, kali ini kita akan membuka aplikasi Visual Studio. Ini adalah halaman awal dari aplikasi Visual Studio. Nah, ini adalah software text editor yang paling terkenal yang sering digunakan oleh programmer. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Mungkin di kalian itu berbeda karena di sini saya sudah menggunakan extension yang sudah kita ketahui bahwa di text editor ini bisa menggunakan extension atau plugin yang dapat membantu programmer ketika ngoding. Nah, kita bisa klik ini dan kita bisa lihat lalu download, dan misalnya kita akan cari temanya seperti ini, misalnya dengan extension material, misalnya agar warnanya gelap, lalu misalnya banyak lagi, ada kode runner dan masih banyak lagi lainnya extensionnya. Nah, dengan menggunakan Visual Studio itu memudahkan kita tentang syntax highlighting, lalu ada penomoran, lalu ada bisa mengelola berkas-berkas file kode secara berurutan gitu. Nah, contohnya seperti ini. Ketika kita ingin coding, kita juga ketika menggunakan Visual Studio, kita bisa langsung cepat dengan cara misalnya kita membuat folder. Sini contoh dengan folder contoh ini kita tarik ke aplikasi Visual Studio nya, lalu kita lepaskan dan ya ini sudah mulai. Sini memudahkan kita dalam menyusun, misalnya kita ingin membuat folder misalnya komponen. Nah, lalu misalnya di sini ada styling lagi, styling. Nah, contohnya misalnya di komponen kita membuat file index.html. Ini memudahkan kita dalam mengelola berkas. Misalnya di sini ada css style.css. Dengan menggunakan Visual Studio, ketika kita ingin menulis sebuah kode HTML, itu kita tidak perlu menulis satu persatu, melainkan kalian cukup menuliskan tanda seru, yaitu dengan tombol Shift lalu tekan 1 dan klik Enter. Nah, maka sudah terbuatkan sebuah kode HTML dasar. Nah, dengan Visual Studio juga itu ada penomoran, jadi setiap baris kita menuliskan kode misalnya A1, nah, lalu kita spasi,
Kalau kita spasi, maka di sini sudah ada kodenya, sudah ada penomorannya. Misalnya ini kode H1 itu di penomoran 9, kode body di penomoran 8 gitu. Serta kita juga bisa menggunakan snippet dan lain-lainnya. Inilah yang disebut dengan text editor. Nah, dengan extension contohnya misalnya kita menggunakan extension live server. Nah, di sini saya sudah install live server. Nah, di contoh yang tadi, kita ketika ingin running atau membuka file HTML kita, itu kita harus menelusuri manager file, lalu mencari dokumennya, lalu diklik indeksnya seperti ini. Itu sangat lama, memakan waktu. Namun dengan menggunakan text editor yang satu ini, kita telah menginstal plugin live server. Itu ketika kita ingin merun sebuah kode HTML, itu kalian cukup klik kanan lalu open with live server dan sudah terbuka. Lalu ketika misalnya ada perubahan di dalam kode HTML kita, maka kita tinggal save tanpa perlu mereload halamannya, lalu langsung ada di sini. Itu sedikit tentang text editor. Nah, tadi kita sudah mengetahui dan melihat tentang software text editor, yaitu Visual Studio. Sebenarnya ada banyak sekali text editor yang digunakan oleh programmer selain Visual Studio itu. Berikut adalah beberapa text editor populer yang digunakan banyak programmer. Contohnya ada Sublime Text, ada Atom, ada Visual Studio Code, ada Notepad++, dan ada TextMate. Sebenarnya masih banyak lagi. Mungkin untuk text editor sendiri kita sudah akan bahas kali ini. Kita akan lanjut ke pembahasan tentang IDE atau Integrated Development Environment. Apa sih itu Integrated Development Environment atau yang biasa disingkat dengan IDE? Integrated Development Environment adalah suatu aplikasi perangkat lunak yang menyediakan berbagai fitur dan alat bantu untuk memudahkan proses pengembangan perangkat lunak. IDE biasanya menyangkut editor kode, compiler, debugger, dan alat-alat lain yang terintegrasi dalam suatu antarmuka. Yang dimaksud di sini ada compiler, debugger, dan debugger dan alat-alat lain yang terintegrasi dalam suatu antarmuka. Itu dimaksudkan semua alat-alat itu tuh ada dalam satu aplikasi itu, tidak harus menggunakan aplikasi kedua. Jadi setelah kita tahu tentang definisi apa itu Integrated Development Environment atau IDE, kita akan lebih jelas lagi membahas fitur umum tentang IDE. Fitur umum IDE sendiri, yang pertama ada penyebutan kode, yang kedua ada kompilasi dan debugging, yang ketiga ada manajemen proyek. Nah, fitur umum ini hampir sama dengan text editor, dan memang seperti apa yang dijelaskan di awal bahwa text editor ini dan juga IDE ini hampir mirip, hampir serupa, namun tak sama. Nah, bedanya itu ketika kita menggunakan text editor, itu ketika kita ingin melakukan debugging atau running sebuah kode, itu kita membutuhkan extension ataupun aplikasi tambahan. Sedangkan dengan menggunakan IDE sendiri, itu kompilasi atau debugging, dan juga kita ketika ingin menjalankan sebuah kode itu sudah ada langsung dalam satu software, jadi dalam satu antarmuka itu sendiri. Baik, di sini saya akan memberikan contoh dan menjelaskan tentang bagaimana sebuah compiler atau alat debugging atau tools lainnya dalam satu software atau satu antarmuka. Nah, jadi di sini saya akan
memberikan contoh dengan menggunakan software Dev C++. Ini adalah salah satu IDE yang digunakan untuk memprogram dengan bahasa atau kode program C++. Baik, di sini saya akan memberikan contoh kode C++ itu sendiri. Baik, di sini saya sudah membuatkan sebuah program dengan menggunakan bahasa pemrograman C++. Nah, yang dimaksud dengan menjalankan kode atau compiler ataupun debugging ataupun alat lainnya dalam suatu antarmuka atau suatu software itu seperti ini. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah kode program dengan menggunakan bahasa C++. Nah, ketika kita ingin menjalankan sebuah program ini, itu kita tidak perlu menggunakan software tambahan ataupun plugin tambahan. Contohnya seperti ini, compile and run. Nah, maka program kita sudah berhasil dijalankan dan di sini memunculkan tulisan hello world. Nah, itulah yang dimaksud dengan IDE. Nah, jika kita menggunakan aplikasi misalnya text editor, lalu kita ingin menjalankan sebuah kode program yang membutuhkan compiler, itu kita harus menggunakan aplikasi tambahan seperti MinDW ataupun plugin tambahan. Nah, biasanya kalau text editor itu bisa digunakan oleh bahasa pemrograman apapun, banyak. Sedangkan IDE sendiri ini hanya bisa digunakan oleh bahasa pemrograman tertentu yang membutuhkan compiler dan juga debugging. Mungkin kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya. Selain Dev C++, itu masih banyak IDE atau software IDE lainnya. Berikut adalah integrated development environment yang populer. Yang pertama ada Visual Studio. Nah, Visual Studio ini termasuk ke dalam text editor dan juga ke dalam IDE. Karena dengan Visual Studio itu kita yang pertama mempermudah kita untuk coding, dan yang kedua ada plugin. Jadinya ketika kita ingin merunning sebuah bahasa pemrograman misalnya yang membutuhkan compiler, itu kita membutuhkan aplikasi tambahan untuk menjalankannya jika ingin di studio ataupun plugin. Lalu yang kedua ada Eclipse, ada NetBeans, ada IntelliJ AD, ada Pcom, ada C++. IDE tersebut menawarkan fitur-fitur seperti kode completion, debugging, refactor, control versi, dan integrasi dengan tools terkait seperti database, web server, dan platform deployment. Kapan sih kita menggunakan text editor? Yaitu ketika kita membuat sebuah proyek kecil, script atau konfigurasi atau file text. Jadi ketika kita ingin membuat sebuah program yang kecil, baru kita menggunakan text editor. Misalnya proyek kita kecil. Lalu yang kedua yaitu ketika program kita membutuhkan kecepatan dan efisiensi. Lalu yang ketiga itu resource constraint. Jadi ketika komputer kita memiliki spesifikasi yang sedikit kurang super untuk mendownload sebuah IDE, nah kita bisa menggunakan text editor karena text editor ini sangat ringan. Kapan menggunakan IDE? Yaitu sebaliknya, ketika kita memiliki sebuah proyek yang begitu besar, contohnya jika ingin membuat aplikasi desktop atau aplikasi mobile, itu kita menggunakan IDE. Lalu jika ingin mengembangkan proyek besar yang melibatkan banyak file dan directory, gunakan IDE. Yang ketiga, jika Anda ingin melakukan debugging kode Anda, gunakan IDE. Kesimpulannya, jadi pemilihan software berdasarkan kebutuhan proyek dan preferensi ataupun kenyamanan pribadi. Misalnya ketika Anda sudah nyaman dengan menggunakan Visual Studio, itu tidak masalah. Ketika kalian ingin nyamannya menggunakan IDE, itu tidak masalah. Jadi sesuai kenyamanan pribadi. Kombinasi pengguna kadang-kadang
menggunakan keduanya sesuai konteks. Misalnya text editor untuk kode program yang cepat, IDE untuk pengembangan penuh. Baik, mungkin terima kasih untuk video kali ini. Baik, mungkin sekian untuk video kali ini. Saya Saidina. Di sini saya hanya ingin memberitahu apa yang saya ketahui, serta ingin mengasah pemahaman saya tentang apa yang sudah saya pelajari. Di sini saya bukan bermaksud untuk menggurui ataupun bermaksud menyombongkan diri, karena di sini juga saya masih belajar. Karena kita menganggap belajar bareng-bareng. Bukan saya ingin mengajarkan kalian, tapi kita belajar bareng-bareng. Karena saya tahu sendiri bahwa saya juga belum terlalu pro untuk coding, cuman saya ingin mempresentasikan atau men-share apa yang saya ketahui, agar ketika saya bisa men-share ke orang lain, berarti saya merasa benar-benar paham tentang apa yang saya pelajari. Sekian video saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.